Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan dari keturunan-keturunan kami kebahagiaan hati, dan jadikanlah kami semua pemimpin-pemimpin terhadap hamba-hambamu yang bertakwa. Allahumma amin. Amma ba'd. Solusi terhadap krisis anak soleh. Salah satu problem sosial yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat umum, khususnya masyarakat Muslim, dalam rumah tangga Muslim, ialah krisis anak soleh. Artinya bahwa semakin sedikit anak soleh dalam banyak rumah tangga Muslim. Banyak orang tua yang mengeluh karena anak mereka tidak soleh. Banyak orang tua yang mengeluh karena anak mereka tidak solat. Banyak orang tua yang mengeluh karena anak mereka susah dibangunkan untuk salat subuh. Krisis anak soleh, khususnya pada usia remaja. Banyak anak soleh pada saat anak-anak berusia TK dan SD. Akan tetapi setelah mereka menginjak usia remaja, semakin sedikit remaja yang sanggup menjadi anak soleh. Ini adalah problem yang mesti kita fikirkan bersama-sama dan mesti kita amalkan solusi Islami untuk mendidik generasi kita menjadi generasi yang soleh. Oleh karena anak yang tidak soleh akan mengakibatkan tanggung jawab pada orang tua, pada ibu dan bapa, akan ditanya di padang mahsyar nanti tentang sejauh mana ibu dan bapa mengoptimalkan usaha mereka di dalam mendidik anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh. Penyebab krisis anak soleh antara lain adalah rendahnya perhatian dari orang tua untuk mensalehkan putra-putri mereka. Perhatian orang tua lebih banyak pada memperhatikan makanan, minuman, pakaian, sekolah, anak-anak mereka, kesehatan, akan tetapi sedikit dan kurang perhatian untuk mensalehkan anak, mendidik anak menjadi anak yang saleh. Penyebab yang kedua adalah rendahnya minat orang tua untuk memasukkan anak putra-putri mereka ke pesantren. Walaupun pesantren bukan jaminan kesalehan anak, akan tetapi itu adalah ikhtiar dan optimalisasi usaha untuk mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Penyebab yang ketiga adalah problem ibu dan bapa. Pertengkaran, percekcokan, krisis kedamaian antara ibu dan bapa itu juga mengakibatkan anak-anak sulit berkembang menjadi anak yang saleh. Sulit untuk mengamalkan kesalehan dalam kehidupan keseharian mereka. Penyebab yang lain adalah lingkungan. Lingkungan anak-anak kita banyak yang jauh dari kesalehan. Anak-anak kita bergaul dengan sebaya mereka yang tidak saleh, yang tidak salat, yang berakhlak buruk, dan seterusnya. Itu adalah penyebab yang keempat. Inilah beberapa penyebab krisis anak saleh yang mesti kita cermati dan kita upayakan solusi-solusi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah pentingnya
menumbuhkan minat dan mengoptimalkan ikhtiar untuk mensalehkan anak kita. Sungguh-sungguh mendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Anak-anak kita dididik untuk rajin ke masjid, dididik untuk rajin mengaji, dididik untuk mendapatkan lingkungan teman-teman, kawan-kawan yang saleh yang mendukung kesalehan putra-putri kita. Yang kedua, mengoptimalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, putra-putri yang saleh dan saleha. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang rajin salat dan jadikanlah keturunanku rajin salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa ini. Rabbana ighfirli, wahai Tuhan kami, ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan ampunilah orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya hisab. Allahumma amin. Demikianlah renungan dan motivasi singkat pada kali ini. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dituntun untuk mengamalkan yang terbaik dari yang kita dengarkan dan yang kita ucapkan. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.